Perkenalkan, nama saya Irene Manurung dengan NIM C1C022157. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang konsep rekonsiliasi atau koreksi fiskal. Yang pertama, definisi rekonsiliasi fiskal. Rekonsilis, rekonsili, Rekonsiliasi fiskal atau konsep fiskal adalah proses pencatatan, penyesuaian, dan pembetulan yang dilakukan karena adanya perbedaan perlakuan atas pendapatan atau laba komersial maupun biaya antara standar akuntansi atau dan aturan perpajakan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mencocokkan perbedaan yang ada dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang sudah disusun menggunakan sistem fiskal dan membantu menghitung penghasilan wajib pajak. Laporan keuangan komersial berfungsi untuk menilai keadaan finansial di sektor swasta serta kinerja ekonomi pada umumnya, sedangkan laporan keuangan fiskal berfungsi dalam menghitung pajak. Tujuan dari rekonsiliasi fiskal terdapat 3 tujuan. Yang pertama yaitu memeriksa draft laporan keuangan, 2. Meminimalisir terjadinya kesalahan perhitungan pajak, 3. Meminimalisir adanya kesalahan hitung. Jenis-jenis dari rekonsiliasi fiskal, yang pertama beda tetap, yaitu rekonsiliasi beda, yaitu adalah jenis rekonsiliasi fiskal yang terjadi karena adanya transaksi yang sudah dilakukan oleh wajib pajak sebagai biaya atau penghasilan atau biaya sesuai standar akuntansi keuangan. 2. Beda waktu atau time difference. Jenis ini terjadi karena faktor perbedaan waktu pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Dalam hal ini, pengakuan penghasilan pada akuntansi komersial ditetapkan setelah lebih dari 1 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perpajakan, penghasilan tersebut harus diakui pada saat diterima sekaligus. Tahap dalam rekonsiliasi fiskal. Yang pertama yaitu melakukan pengenalan terlebih dahulu untuk menyesuaikan fiskal yang diperlukan. 2. Melakukan analisis elemen yang sesuai agar bisa menentukan pengaruh elemen tersebut terhadap laba usaha yang sudah kena pajak. 3. Melakukan koreksi fiskal dengan cara memantau angka-angka koreksi fiskal positif dan negatif. 4. Membuat susunan laporan keuangan berdasarkan fiskal yang nantinya digunakan sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Koreksi dari fiskal negatif. Yang pertama, penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha. 2. Selisih penyusutan atau amortisasi komersial di bawah penyusutan atau amortisasi fiskal. 3. Penyesuaian fiskal negatif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan di atas. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.